Saudara, kita simak ulasan harian Kompas edisi Minggu 29 Desember 2024. Kita ke halaman utama, ada judul Natal Momentum Memperteguh Kerukunan. Natal bukan sekedar perayaan spiritual keagamaan. Natal juga menjadi momentum memperteguh kerukunan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 28 Desember kemarin berjalan lancar dan hikmat. Perayaan ini diikuti lebih dari 11.000 anggota jemaat. Natal menjadi pengingat pesan damai dalam kasih Kristus, sekaligus memperkuat kerukunan di tengah perbedaan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam, penuh perbedaan dan berbineka. Namun satu jiwa, satu kehendak, satu keinginan, yaitu untuk hidup rukun, hidup sebagai suatu keluarga besar untuk meraih cita-cita dan tujuan bersama. Menurut Presiden, tradisi merayakan Natal di Indonesia merupakan momen berkumpul bersama keluarga. Presiden mengaku memahami tradisi itu mengingat ia mempunyai banyak anggota keluarga yang beragama Kristen. Perayaan Natal ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri. Masih di halaman muka harian Kompas, saudara, kita bergeser di sisi sebelah kiri ada judul media asing soroti pemerasan di DWP. Sejumlah media di berbagai negara ini menyoroti dugaan pemerasan oleh 18 anggota Polri terhadap warga Malaysia. Mereka antara lain menanti sanksi terhadap para polisi yang diduga memeras puluhan orang Malaysia di Jakarta Warehouse Project 2024 itu. Harian The Star yang berbasis di Malaysia pada Jumat 27 Desember lalu ini melaporkan soal 18 anggota Polri yang akan disidang etik. Mereka mengutip pernyataan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Abdul Karim, dan redaksi The Star menyoroti Abdul yang tidak mengungkap identitas 18 polisi yang diduga melakukan pemerasan itu. Redaksi media ini juga menyoroti ketiadaan kejelasan apakah 18 polisi itu akan diseret ke pengadilan pidana atau tidak. Pemerasan, lanjut The Star, terjadi kala kepercayaan warga terhadap polisi terus tergerus. Kebrutalan, kekebalan hukum hingga pembunuhan oleh polisi terhadap pelajar di Semarang, Jawa Tengah juga menjadi sorotan The Star. Kemudian saudara, kita beralih ke halaman 15. Di halaman 15 ini ada judul besar, yaitu Dirjen WHO nyaris terkena bom Israel. Israel menyerang bandara Yaman saat Direktur Jenderal WHO dan sejumlah petinggi PBB akan naik pesawat dari Sanaa. Serangan Israel ke Yaman nyaris mengenai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sementara Houthi siap membalas serangan Israel dari Yordania pada Jumat 27 Desember lalu. Tedros menceritakan ulang kengerian serangan itu. Kantor berita Reuters menyiarkan ceritanya pada Sabtu 28 Desember. Dalam tanda kutip, saya sebenarnya tidak yakin bisa selamat atau tidak karena dekat sekali beberapa meter saja dari kami, melenceng sedikit saja bisa kena. Ujarnya soal bom Israel ke Bandara Sanaa, Yaman. Tedros pun juga menyebut telinganya masih sakit karena mendengar suara keras ledakan. Informasi selengkapnya bisa Anda simak di harian Kompas edisi hari ini, saudara. Informasi usai jeda, saudara, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam puncak perayaan Natal Nasional yang digelar di Indonesia Arena Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Rumah apa yang paling lucu? Ya rumah komika lah, kan penghuninya komika semua, ya kan? Tapi bukan cuma lucu, rumah komika juga kawah Chandra di muka.
pusat penggemblengan para komika berkualitas di negeri ini. Mantep kan? Ini kenapa gue yang nanya sendiri, jawab sendiri ya? Jangan lupa, awal Januari ini pasukan Bikin Ngakak kembali lagi. Lebih seru, lebih pecah. Suci 11 cuma di Kompas TV, Jumat 3 Januari. Let's make love. Dalam setiap kebersamaan, ada begitu banyak momen tak terlupakan. Air mata, tawa, semua kita terima dengan hati terbuka. Selama kita terus menebar kasih, segala kebaikan akan kembali dan mengisi relung hati, mewujud dalam asa dan bahagia. Bergabunglah dalam perjalanan reflektif mengulas fakta. Pahami lebih dalam makna di balik setiap peristiwa yang mewarnai tahun 2024. Bersama Wakil Direktur, Pemimpin Redaksi, dan Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV. Ikuti Newsroom Rewind 2024. Sabtu dan Minggu 28 dan 29 Desember pukul 8:30 pagi di Kompas TV. The wait is finally over. The very best in all the land. PSV, champions of the Eredivisie. Eredivisie segera di Kompas TV. Jelang akhir tahun, Steffi jalan-jalan ke Kabupaten Malang. Jalan-jalan, let's go! Ikut bedol deso dan melihat beragam aktivitas seru di Desa Wisata Bangelan. Menginap di hotel dengan view kebun teh Rolas Hotel and Resort dan berburu sunrise serta menikmati serunya wisata di Agrowisata Wonosari. Jalan-jalan, let's go! Jalan-jalan, Pursuit of Happiness, Kabupaten Malang, Minggu 29